jadi itu contoh materi kemarin hubungannya dengan permainan kita ya. Itu, oke. Yang masih banyak lagi lah ya nanti yang bisa kita kupas. Tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep eh, gambaran besarnya ya. Oke. Nah hari ini kita sebetulnya masih ngelanjutin materi yang kemarin, tapi hari ini kita topiknya agak geser lebih ke bagaimana membangun timnya ya, SDM-nya dan bagaimana membangun sistemnya ya. Oke. Baik. Sekarang kita lihat ke PPT di depan. Nah, baik yang efektif, efisien, dan limit balik. Nah, sip ya. Oke, kemarin kita sampai sini ya, bahwa yang namanya proses dalam bisnis itu kan ada input, output, input, proses, output ya. Nah, untuk di proses itu ya kita lakukan PDCA ya, planning, doing, check, dan action. Dan dalam melakukan 4 tahapan proses ini ya, planning, doing, check, dan action harus dilakukan secara efektif dan efisien ya, agar hasilnya optimal. Pertanyaan Coach Edwin, aktif dan efisien. Siapa yang mau komentar? Ayo, best best yang berdasarkan yang kamu tahu aja, efektif efisien itu apa sih? Bentar ya. Ada? Ada? Ayo, bedanya efektif efisien. Oke, kamu deh boleh. Menurut kamu apa sih bedanya efektif dan efisien? Kadang kita suka nyebut-nyebut tuh, dan kadang suka kebolak-balik ya. Ayo. Dia itu yang kita lakukan tuh tingkat aja gitu. Jadi nggak terlalu ribet, efisien. Tapi kalau efisien itu belum terbaca. Oke. Efektif, efektif, belum efisien. Bisa nggak efektif tapi efisien juga? Bisa nggak? Ada kondisi apapun mereka menggunakan output maksimalnya dengan input minimal. Oke, coba diulang sekali lagi. Kalau efisien dengan kalau efektif Sesuatu fokus ke satu tujuan, tidak kemana-mana gitu ya. Fokus. Oke, good. Satu lagi deh terakhir karena kamu udah ngacung. Kamu kan tadi mau sharing juga kan? Oke. Oh, kamu juga ngacung. Nah, kamu dulu deh, kamu dulu kalau gitu. Oke. Oh, menurutku efektif itu lebih ke cara yang paling tepat. Cara yang paling tepat. Oke, terus? Kalau itu lebih ke menyederhanakan sebuah cara Heeh. paling tepat untuk Oh, jadi efektif itu bicara soal ketepatan, efisien itu bicara soal simple, ya sederhana, lebih lebih hebat lah. hemat. Oke, kata kuncinya sederhana, hemat, simple. Kamu ya tadi ya? Terakhir nih, ayo. Wah, efektif, efisien apa coba? Efektif, belum efisien. Nah, terus? Saya pernah diskusi ini sebetulnya, tapi saya lupa teorinya. Jadi dalam penelitian atau program ya, karena program kita punya dana 100 juta. Nah, efektif ini berkaitan dengan proses, efisien itu kan berkaitan dengan gimana anggaran yang kita punya 100 juta katakan itu bisa digunakan sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat ya. Nah, sedangkan efektif di sini mungkin lebih ke
strategi untuk nyalurin itu dana karena penyaluran zakat tepat atau enggak atau efektif atau enggak nyalurinnya ke dari manfaat gitu. Mungkin gitu ya. Oke. Ada yang mau bantu nyimpulin? Saya bantu simpulin. Kalau yang saya tangkap, efektif itu artinya tepat sasaran. Kalau bahasa dia nih ya, efektif itu tepat sasaran. Kalau efisien itu tidak boros. Betul kan? Sesuai anggaran. Anggaran 100 jangan tiba-tiba jadi 150. Itu artinya boros. Itu efisien ya. Jadi efisien itu tidak boros. Efektif itu tepat sasaran ya kan. Programnya 100 juta ini udah dibagi-bagi nih A, B, C, D. Tahu-tahu keluarnya A, B, C, G, E, F. Ya kan? Keluarnya tidak sesuai dengan sasaran. Itu efektif kalau versi dia ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Apa sih definisi efektif efisien? Boleh di next, Miss? Nggak ada itunya ya, pointersnya ya? Ada? Oh, oke, ya udah nih ya. Guys, jadi efektif itu bicara soal hasil. Sementara efisien itu bicara soal proses. Jadi efektif itu bicara output. Efektif itu artinya menghasilkan output yang maksimal, output yang optimal, itu efektif. Ya, kalau kita bekerja terus hasilnya maksimal sesuai target itu artinya kita bekerja efektif, guys. Ya. Nah, kalau efisien itu prosesnya. Ya, bagaimana kita tidak menghabiskan banyak waktu, ngabisin banyak duit, ngabisin banyak tenaga, ngabisin banyak orang dalam proses mencapai targetnya tadi ya. Jadi efektif bicara hasil yang optimal, efisien bicara proses yang hemat, yang tidak boros. Nah, ya. Jadi efektif mencapai hasil sesuai target ya. Sementara efisien menggunakan sumber daya secara optimal, ya tidak ada pemborosan. Ini hasil, ini output, ini proses ya. Gitu. Nah, sekarang saya challenge lagi nih. Kalau udah tahu bedanya efektif sama efisien, coba gantian ya yang belum berpendapat nih, biar semua kebagian. Coba sebutin contoh hal efektif dan hal efisien yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu atau dalam bisnis yang pernah kamu jalankan mungkin di masa lalu boleh. Boleh dalam bisnis, dalam hidup ya. Kan efektif efisien tidak melulu dalam bisnis ya. Dalam hidup pun kita harus, kalau di salah satu buku yang bestseller itu ternyata bukan pinter, bukan punya koneksi, bukan dapat warisan, bukan. Tahu nggak apa? Kunci orang sukses. Bukunya populer banget. Pernah dengar buku Seven Habits? Nah, apa panjangnya, judulnya panjangnya apa? Seven Habits apa? Hah? Seven Habits apa? Seven Habits kan depannya. Kan itu ada belakangnya. Itu belakangnya apa kata-katanya? Hah? Apa? Seven Habits apa? Coba nih kamu buka handphone kan, ketik buku Seven Habits, belakangnya apa judulnya? Coba. 7 kebiasaan apa? Orang sukses, orang orang pinter, orang kaya, orang apa? The 7 Habits of Highly Effective People. Rahasia 7 kebiasaan orang-orang efektif, bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan orang sukses. Kenapa bukunya kata-katanya 7 kebiasaan orang efektif? Coba kenapa? Kan nggak menarik banget kan? Orang kan cenderung, wih 7 rahasia orang kaya, 7 kebiasaan orang tajir gitu kan? Tapi kenapa sih penulisnya bikin buku 7 kebiasaan orang efektif? Apa menariknya buku ini? Kenapa gue harus jadi orang efektif gitu kan? Kalau cara 7 kebiasaan orang miliarder, wow ini baru nih, oke buku ya kan? Ya karena beda. Orang Indonesia sama orang Barat Nah, orang Indonesia tuh tadi ya seringnya sesuatu yang materialistik, visual gitu ya, yang flexing. Jadi kalau bikin judul buku harus yang bombastis, tajir, miliarder, kaya gitu kan, cuan gitu ya. Sementara orang bule dia bikin buku tuh based on riset ya. Jadi dia meneliti orang-orang kaya di Amerika, orang-orang miliarder di Barat, ternyata kunci suksesnya karena hidupnya efektif. Dan untuk bisa efektif ada 7 kebiasaan. Ya, nah, nanti kamu bisa beli bukunya. Atau nanti kita bikin satu kelas, Miss, bedah buku Seven Habits, oke? Nah, nanti kita bahas 7 kebiasaan orang efektif yang bisa bikin orang-orang sukses ya. Jadi kalau di buku itu disebutkan orang itu bisa sukses, bisa mencapai wishlist-nya, bisa mengejar mimpinya. Ternyata kuncinya harus efektif hidupnya, ya.
ya. Jadi baru ini aja nih udah luar biasa. Apalagi kalau ini juga, wah udah ini duet maut ya. Dah, silakan. Ada yang mau kasih contoh hal efektif efisien yang pernah kamu lakukan dalam hidup atau dalam bisnis? Silakan. Kali waktu yang bisnis kemarin, Hmm. kan kemarin saya jualan bagel. Oke, Nah, terus? itu kan dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi kita mencari dengan segmen yang pas. Nah, dengan segmen yang pas itu otomatis 80% dijual. Itu efektivitasnya dan efisiennya kita itu menyediakan sistem PO. Jadi kita meminimalisir buat terjadinya kerugian dengan dari barang-barang yang belum dijual. Sekian bisa. Oke, masih bisnis kemarin ya? Jadi efisiennya itu kita tidak stok banyak-banyak, betul? Untuk menghindari dead stock ya, stok yang mati nggak kejual. Jadi cukup sistemnya PO. Ah, itu benar itu efisien. Kalau yang efektif tadi gimana? Kita mencari yang pas dari produk yang kita jual gitu. Jadi biar 80% terjual. Oke, supaya penjualannya bisa efektif sesuai hasil, ya kan tadi efektif kan hasil kan? Supaya omsetnya tercapai, penjualannya sesuai target, maka yang dilakukan apa? Melakukan segmentasi pasar. Ya, karena setiap produk, setiap harga itu pasti ada pembelinya. Kita nggak bisa jual produk ke semua orang. Ada nggak satu produk yang dibeli oleh semua orang? Dibutuhkan semua orang? Ada? Baju, baju, Air. iya, beras, beras, air. Oh, iya, iya, benar. Ya itu kebutuhan dasar. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, ya, misal nih, air minum itu kan banyak segmennya, betul? Apakah semua orang beli Pristine? Tidak, ya kan? Tidak. Apakah semua orang beli Aqua? Nah, apa semua orang beli air isi ulang yang goceng 1 galon? Enggak, ya. Jadi air pun ya dibutuhkan semua orang buat hidup, tapi setiap produk itu ada segmennya, ya, ada pembelinya. Jadi kita nggak bisa jualan satu produk untuk semua orang tuh nggak bisa. Ya, itu namanya efektif. Ya, oke, good. Ada lagi yang mau kasih contoh coba? Apa contoh efektif efisien dalam hidup atau dalam bisnis boleh? Silahkan. Jadi saya itu kan ada usaha impor barang dari Cina. Jadi Mm-mm. impornya itu satuan. Jadi yang lewat kapal, ada yang lewat pesawat. Mm-mm. Yang lewat kapal itu lebih murah. Pembelinya nggak masalah sama waktu. Jadi kita tuh cuman ada opsi pengiriman lewat kapal doang. Oke, Jadi secara mungkin itu efektif. efisien. Terus iya efisien. Ah. Terus secara apa strategi kita cuma milih lewat kapal tuh efektif karena pembelinya tuh rata-rata mau buat nunggu barangnya lama gitu. Oke, jadi strategi pengiriman lewat kapal itu dalam hidup atau dalam bisnis? Ya, ini dia. Hidup. Ah, ya, ini dalam hidup. Silakan. Hmm. Iya. Kita efisien itu kita disebut karyanya tuh dari rumah saya nih dari Pasar Rebo ke Tanah Abang kita istirahat dulu kita bagi tugas juga misalnya kamu bisa ininya deh apa namanya atau masih itu jam berapa bukan jam berapa atau apa nanti perjalanannya jadi kita efisiennya itu kita cari caranya gimana nih biar supaya efektif jadi kita tepat waktu di janjiannya itu misalnya waktu itu jam berapa ya saya lupa kalau salah itu jam 12 jadi kita maksimal
efektifnya hasil kita itu di jam 12 kita output. Oke, sip. Oke, nah ini contohnya dalam hidup ya. Bahkan mau ketemuan sama orang aja, itu kan hal yang simpel yang sering kita lakukan dalam hidup kan. Ternyata itu perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Coba kebayang nggak kita janjian sama orang nih, nggak riset dulu tuh ya, moda transportasinya, waktunya, harganya, macet nggak gitu, langsung berangkat aja. Itu pasti nanti di jalan banyak hal-hal yang tidak terduga ya, bisa jadi kita terlambat, bisa jadi tiba-tiba ongkosnya jadi 2 kali lipat gitu karena kita tidak melakukan proses riset atau proses perencanaan planning ya. Dan tadi efektif gitu ya. Kalau kita meeting nggak ada agenda yang jelas, itu pasti ngobrolnya ngalor ngidul. Meeting kita tidak menghasilkan hal yang penting gitu ya. Ya kecuali emang meetingnya benar-benar cuma pengen kongko gitu ya, pengen pengen ngobrol gitu ya, pengen healing ya nggak apa-apa. Emang nggak ada tujuannya. Meeting ini hanya sekedar chit-chat santai aja. Tapi kalau meeting membahas satu project, satu bisnis, satu transaksi ya kita harus efektif dan efisien. Jangan bertele-tele ya. Gitu. Oke. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, banyak pebisnis-pebisnis besar ya, yang sehari itu dia bisa 4 sampai 5 6 kali ya. Bayangin, sehari kerjanya meeting, meeting, meeting di top manajemen, di direktur ya. Harusnya direktur itu kerjaannya bukan packing, bukan produksi, bukan meeting. Saya ulang ya, direktur utama itu tugas utamanya meeting ya. Nah, karena di meeting itulah kita mengevaluasi, melakukan PDCA itu kan di meeting ya kan, memplanning ya, mengevaluasi itu adanya di meeting ya. Kalau doing ya itu di lapangan lah, nggak meeting ya. Itu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah sukses, sudah jadi top gitu ya, bahkan punya banyak perusahaan, kerjaan teman-teman tiap hari meetingnya aja bosen. Meeting lagi, meeting lagi, meeting lagi. Ya, gitu. Oke, oke ya. Karena meeting itu sebetulnya sesuatu yang powerful. Ya, cara kita menjalankan perusahaan itu salah satunya lewat meeting, teman-teman ya. Karena di mana membagi tugas, menentukan deadline kan, mengevaluasi kalau ada meeting. Jadi meeting itu harus efektif, efisien. Ya, gitu. Dulu saya ingat banget awal-awal merintis bisnis ya Bimbel Eksis itu, kalau meeting itu ya sama komisaris ya sama pemegang saham kita berempat itu, di agenda itu di undangan ya meeting pemegang saham bulanan ya, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Rencananya ditutup dengan makan siang bersama. Tapi kenyataannya guys, sampai jam 4 sore sampai maghrib ya. Kebayang nggak? Pemegang saham sebulan sekali kalau meeting dari jam 8 pagi sampai maghrib. Itu udah lebih parah dari sidang skripsi ya. Kenapa? Karena perusahaannya baru mulai. Banyak PR-nya, banyak masalahnya, sistemnya nggak jelas, karyawannya resign, apa sering keluar masuk ya kan. Omsetnya belum stabil. Jadi saking banyak yang dibahas, meeting 3 jam itu nggak cukup. Ya, gitu ya. Jadi saya sampai stres dulu kalau mau meeting sama komisaris itu udah berasa mau sidang skripsi ya. Karena saya udah tahu nih, pertama pasti meetingnya panjang, kedua pasti dicecer, pasti data yang saya tampilkan tuh selalu di ini, di apa? Di challenge, di dicecer lah pokok sampai sampai benar-benar kita yakin. Ya, nanti saya kasih tahu ya situasi meeting dengan komisaris saya itu seperti apa. Tapi justru itu yang membentuk Edwin hari ini. Terus meeting, mana modal gua kapan balik? Mana profit gua? Mana dividen gua? Enggak. Saya dapat investor sekaligus mentor. Jadi beliau naruh duit 1 miliar, tapi juga melakukan mentoring. Ya, oke. Tiap bulan kami meeting dulu. Ya, gitu. Dan saya kalau udah mau meeting nih, misalnya besok meeting dulu dari 3 hari sebelum pasti udah nyiapin presentasi, nyiapin data, nyiapin strategi yang mantap karena pasti dibantai saya kalau datang ke meeting persiapannya seadanya, pasti dibantai. Saya pernah meeting tuh ya. Biasa saya udah siap mental nih, mau bakal sampai sore lagi nih. Baru meeting sejam udahan meeting itu nggak gara-gara apa? Gara-garanya pas saya presentasi, ya update laporan, terus investor itu nanya, itu Mas Edwin punya strategi kayak gitu, latar belakangnya apa Mas? Datanya mana? Data pendukungnya mana? Ini belum ada datanya sih Pak, baru ide aja.
Ya udah Mas, ngapain? Kalau yang Mas Edwin tampilkan baru ide doang, nggak didasarkan pada data. Ya, kita buang-buang waktu. Ya, saya nggak mau kita diskusi cuma pakai asumsi, pakai feeling, kata dia, pakai prasangka, pakai ide. Ya, bisnis ini harus pakai data. Ya, udah, mendingan kita udahan sekarang. Kita tunda meetingnya minggu depan. Mas Edwin lengkapi dulu datanya, baru kita meeting lagi. Selesai 1 jam. Biasanya sampai sore ya, karena saya nggak siapin data. Dia diskusi tanpa data. Ya, gitu. Oke. Oke, ya. Ada satu lagi nih ya, kalimat yang membekas ya. Tapi mungkin dengan itu ya, mental saya jadi terbangun. Data udah saya siapin nih ya, cakep nih ya, data penjualan kan, omset gitu kan. Begitu saya tampilkan, set, memang kebetulan di bulan itu omsetnya lagi sepi ya. Beliau komennya gini doang. Mas Edwin, jadi dari tanggal 1 sampai akhir bulan, omset bimbel eksis cuma segitu, Mas. Iya, Pak. Mas Edwin ini buang-buang ya, ngorbanin waktu, bensin, tol, kata dia, uang tol, cuma buat ngelihat omset segitu, kata dia. Sorry to say Mas Edwin, omset segitu di kantor saya bisa dikerjain sama anak PKL, katanya. Coba kalau teman-teman jadi saya gimana rasanya? Itu saya ngejar omset segitu emangnya dengan nyantai-nyantai ya, dengan mabar, dengan nongkrong di base camp. Saya ngejar omset segitu dengan jungkir balik, jatuh bangun selama 30 hari. Terus tiba-tiba dikomentarin gitu sama investor. Mas Edwin, sorry banget ya. Mas Edwin ini buang-buang waktu saya, bensin saya, tol saya. Saya jauh-jauh ke sini cuma buat ngelihat omset segitu, Mas. Itu omset segitu di kantor saya dikerjain anak magang, anak PKL, udah kena itu, Mas. Nggak perlu CEO kayak Mas Edwin gitu. Coba kalau teman-teman jadi saya gimana? Langsung udahan aja nggak kerjasamanya? Langsung cabut aja nggak? Padahal teman-teman udah jungkir balik loh itu loh. Udah berusaha melakukan banyak hal. Coba gimana? Coba saya mau tanya satu orang nih, coba. Kalau kamu punya investor seperti itu, kira-kira, kamu udah yang baju putih. Kamu siapa namanya? Rezi. Rezi kalau dapat investor kayak gitu, Rezi udah kerja keras selama sebulan, jualan ke sana kemari, terus tiba-tiba omset yang didapat dikomentarin gitu. Perasaannya gimana? Atau apa yang akan Rezi lakukan? Kok menyerah sih? Ini kau coba tawa, aduh, refleksi diri. Refleksi diri sambil ngomong gencana, gencana gitu. Refleksi diri. Oke, refleksi dirinya gimana? Terus setelah refleksi, apa yang kamu lakukan? Oh, improve jadi lebih baik. Oke. Tapi kamu marah nggak sama investor yang ngambek nggak? Dongkol nggak? Kesel nggak? Oh, kesel. Tapi kekesalannya gimana? Kekesalannya kamu ungkapkan atau bapak kamu nggak membela diri? Pak, bapak kira gampang apa jadi omset segini, Pak? Kalau bapak yang jualan juga belum tentu bisa dapat omset segini gitu nggak? Kamu balas gitu nggak? Oh nggak, oh nggak, oh nggak enakan, oh, nggak enakan. Coba kalau yang cewek-cewek nih, kan cewek katanya lebih emosional nih. Coba kalau kamu dapat investor terus hasil kerja keras kamu selama sebulan dikomentarin kayak gitu. Nah, kamu siapa namanya? Amel, Amel. Kamu gimana tuh kalau kamu di posisi sebagai pengelola, sebagai CEO, hasil kerja keras kamu sebulan dikomentarin sama investor kamu? Gimana gimana? Heeh. Terus dia tanya lagi, terus proses berapa lama? Digituin dibalikin sama komisarisnya misalnya. Ini kan kita udah 6 bulan nih, masa omsetnya segitu-gitu aja, terus kamu mau butuh berapa tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Terus kamu jawab apa? Terus modal saya kapan balik tuh yang 1 miliar kalau omsetnya cuma segitu? Kamu kan janji 2 tahun balikin duit saya yang 1 M, tapi kalau omsetnya cuma segitu, kayaknya nggak bakal bisa nih 2 tahun balik duit saya. Nah, coba kamu balik, jawabnya gimana? Bingung. Nah, itu ya, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Saya cerita biar kamu tahu gitu bahwa siapa tahu kamu nanti dapat investor loh.
emang kamu pikir orang kasih kepercayaan duit gede ke kamu, terus dia akan dengan duduk manis, tenang aja gitu, tidak mikirin duitnya, ya kan? Yang namanya orang udah ngepercayain duit gede, pasti dia bakal nuntut, bakal ngejar, bakal ya kan? Kapan duit gue balik? Berapa omset lu kita, ya kan? Berapa yang dibagi ini bulan ini gitu loh. Ya, jadi kamu sebagai pengelola harus paham. Guys, ini ada satu fenomena bagus ya. Ini saya ceritain. Kita belajar nih ya dari yang namanya ada yang pernah dengar istilah ini? Startup trap. Apa maksudnya startup trap? Ya, apa maksudnya? Itu kan terjemahannya. Ya, maksudnya apa? Startup trap, jebakan startup itu apa maksudnya? Itu istilah untuk apa? Ya terserah yang kamu pahami aja. Apa sih yang disebut startup trap? Terjebak senior. Ya ada sih yang cita-citanya nerusin bisnis ortu ada. Tapi kan di sini juga banyak yang belum bisnis, mimpinya aku pengen bikin startup coach gitu. Ya bagus lah. Ya, udah. Jadi harus tahu nih startup trap ini apa. Jadi gini guys, startup trap itu adalah sebuah istilah yang muncul gara-gara fenomena ya, banyak bermunculan startup ya yang baru naik dikit, kemudian langsung dapat investasi pendanaan yang gila-gilaan ya, tapi kemudian dalam waktu singkat startup itu malah kolaps. Logikanya kan harusnya startup kecil ya dikasih investasi gede, nggak cuma duit ya, kadang juga sama investornya dikasih banyak sumber daya lain gitu ya, dikasih tim, dikasih support IT gitu ya. Harusnya kan itu bisa digunakan input tadi digunakan untuk scale up dong. Startup ini cepat naik gitu kan, percepatan. Tapi ternyata enggak. Ada sih yang berhasil tapi cuma 1-2 guys. 90% startup itu pada rontok setelah dapat pendanaan gede ya. Tahu nggak kenapa? Ya ini startup trap. Jadi kalau saya baca ya, ternyata fenomenanya itu guys, ya. Misal nih ya, startup A, ya, oke, dia secara keuangan, ya sebetulnya boleh dibilang profitnya kecil atau bahkan mungkin masih minus, ya. Tapi karena digaung-gaungkan, wow ini potensinya di masa depan bakal naik 100 kali lipat. Ini bisnis masa depan, gitu ya. Ini adalah inovasi yang belum pernah ada ya. Ini oke sih memang asetnya kecil Pak, profitnya kecil tapi ini valuasinya sudah sekian ratus miliar, sudah sekian T. Kenapa? Karena usernya sudah jutaan orang di Indonesia. Itu terjadi pada Gojek gitu ya, Tokopedia gitu kan. Akhirnya investor tertarik ya. Secara keuangan sebetulnya ini enggak banget nih. Perusahaan ini enggak banget ya. Tapi karena dianggap tadi tuh ya potensinya ya, kemudian dianggap punya jadi bisa lihat setnya dan jumlahnya dari jumlah aset mobil, kendaraan, kantor yang dia punya gitu ya. Itu semua nilai perusahaan. Tapi sekarang ada namanya intangible asset ya. Itu ada kekayaan yang tidak ada bentuknya apa?
Salah, nambahin cost. Ruginya 2 kali lipat, rugi dari online yang lagi turun, dia malah harus mengambil alih bisnis offline yang lagi turun. Akhirnya apa? 2022 ya, menjelang 2023 lah. Ya, Zenius apa? Collapse. Ya, collapse, dinyatakan bangkrut, berhenti beroperasi. Ada, tapi sekarang itu dia balik lagi ke setelan awal. Primagamanya udah dilepas, terus juga karyawannya sekarang cuma 15. Balik lagi ke setelan 2022. Jadi survival mode aja. Balik lagi ke ruko. Hah? Bangkrutnya kalau nggak 2023, 2024 deh. Pokoknya cuma 2 tahun setelah dapat duit 100 miliar. Ya, dulu tanpa pendanaan 100 miliar dia berbelasan tahun bertahan profit tiap tahun. Ya, tapi profitnya memang ya kecil, tapi hidup. Nah, begitu dia dipaksa disuntik harus segera besar dengan duit 100 miliar, kan dia jadi punya beban kan? Gua harus mulangin yang 100. Ternyata jualan dia itu nggak setara dengan 100 miliar itu. Kebayang nggak? Misalnya dulu nih, misalnya cost dia dulu 2 miliar, omset dia 10 miliar. Berarti kan masih untung 8 miliar tiap tahun kan? Lumayan 8 miliar kan? Tapi atas nama scale up, ya dia masuk 100 miliar, dia pikir dengan disuntik 100 miliar, omset dia bakal 200 miliar, 300 miliar. Itu pikiran dia, betul? Kenyataannya begitu diinvest 100 miliar, omsetnya mungkin dari 10 miliar naik sih ke 20 miliar. Ya, tapi kan dia harus balikin 100. Sementara omset dia cuma naik dari 10 ke 20. Berarti dia malah lebih banyak lagi puluhan miliar. Terus masih investor? Ya, investor masih ada sampai sekarang si Sabda masih aktif di apa? Masih ngurusin Zenius cuman dengan kemasan saset sekarang. Gitu, ya. Sebenarnya Zenius kan dia kan karena ada tanggungan dia mau scale up kan. Nah sebenarnya kalau misalkan dia stay berarti kan itu jadi beban juga kan. Tapi kalau dia scale up dia kalah dia jatuh juga kan. Nah itu sebenarnya baiknya gitu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya yang bijak gimana? Ya, nah ini nasihat bisnis nih buat kalian, ya. Kalau menurut saya kesalahan Zenius dan startup-startup lain yang disuntik itu, menurut saya kesalahannya satu, model bisnisnya belum teruji. Sebetulnya kalau Zenius sih teruji sih, buktinya dia udah 20 tahun bertahan ya. Berarti kan model bisnisnya udah terbukti kan. Cuman kalau Zenius kesalahannya dia salah membuat proyeksi keuangan. Jadi dia berpikir potensi market pendidikan itu bakalan ratusan miliar. Makanya dia berani diinvest ratusan miliar karena dia yakin juga omsetnya nanti bisa 200, 300, 400 miliar gitu. Kenyataannya enggak. Ya omsetnya enggak segede gitu. Jadi dia kayaknya salah membuat pemetaan atau analisis pasar. Kemudian salah keputusan dia. Keputusan dia masuk offline sebetulnya sih nggak sepenuhnya salah. Karena menurut saya memang dia harus main dua sih online offline. Kalau cuma ngandelin online doang berat, betul? Tapi salahnya dia beli brand yang ya udah sakit. Andai kan dia beli brand lain gitu ya, mungkin nggak terkenal Primagama ya. Dan dia beli langsung 150 cabang. Karena dia merasa duit gue banyak, gue beli nih 150 cabang. Harusnya kan ketika kita masuk ke bisnis baru, dia kan core-nya online kan? Ketika dia masuk offline berarti itu bisnis baru bukan buat Zenius. Itu mainan baru kan? Cara main di online sama offline beda nggak? Nah, karena dia pemain baru di offline, harusnya jangan gegabah langsung 150 cabang. Kenapa dia nggak test case dulu beli 10 cabang gitu loh. Jadi kalaupun gagal, ruginya nggak banyak. Dia langsung nafsu. Buka 100 cabang, mengambil 150 cabang. Tahu nggak kenapa dia nafsu buka 150 cabang Primagama dibeli semua? Kenapa? Satu, karena dia ngerasa punya duit. Betul? Orang tuh kalau ngerasa saldonya banyak, dia kadang nggak berpikir, padahal itu duit dia apa duit investor. Harusnya dia mikir dong, ini duit orang. Gue jangan seenak-enaknya ngambur-ngamburin gitu kan. Harusnya gue bener-bener pikir secara efektif efisien. Nah itu penyakit jebakan apa startup itu. Masih muda, tiba-tiba di rekening ada 100 miliar, beli. Buka. Duit kita banyak. Gitu kan? Saya waktu dikasih duit 1 miliar di awal buka Axis, itu justru hemat-hemat, efisien banget. Dengan duit 1 miliar saya bisa nggak langsung punya 10 karyawan, langsung punya OB, langsung punya manajer, bisa nggak? Bisa, tapi kenapa saya nggak lakukan? Saya tetap jadi CEO, Chief Everything Officer, tetap ngerangkep manajer marketing, HRD, ngerangkep manajer cabang.
ngerangkep guru motivasi, ngerangkep jadi OB saya di awal-awal. Karena saya ngerasa 1 miliar itu bukan duit gue, duit orang. Jadi saya harus pakai sebaik mungkin, seefisien mungkin. Yang masih bisa dihemat, dihemat. Jangan malah dijor-jorin. Nah, itu tidak dilakukan oleh banyak startup. Karena ngerasa, wih gue CEO startup, gila gue dapat pendanaan men 100 miliar, 1 T, hajar aja. Ya. Nah, jadi kesalahannya tadi ya, dia ngerasa duitnya banyak, terlalu boros, tidak efisien, salah menganalisis market. Ternyata marketnya tidak sebesar yang dia bayangkan. Ya, gitu. Jadi itu hati-hati tuh ya. Dan mungkin overvaluasi juga nih guys ya. Nih overvaluasi ya. Nih ya. Jadi mungkin ya harusnya Zenius itu tidak dihargai 100 miliar. Mungkin realnya ya kalau dihitungnya bener-bener gitu ya, dilihat bener-bener nih data keuangannya, dilihat potensi pasarnya, mungkin harusnya ya mungkin setengahnya atau seperempatnya. Jadi mungkin harga aslinya cuma 20 miliar, 30 miliar. Cuman karena diinvestasi 100 miliar, jadi over value. Itu yang terjadi di Gojek kan. Harganya triliunan ternyata mana? Profitnya nggak ada. Ya. Harusnya Gojek tidak semahal itu harusnya. Ya, makanya harga sahamnya juga langsung anjlok ya, saham gocap kan. Ya karena ternyata emang nggak se worth it itu gitu loh perusahaannya gitu loh ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kamu mau nanya apa? Itu tadi terkait case Zenius itu, Heeh. perusahaannya di mati itu Suntik saat mati. uangnya itu udah dibalikan ke investor atau investor tuh menanggung kerugian. Iya. Kalau detailnya sih saya nggak tahu ya karena saya bukan orang dalam Zenius. Tapi kalau yang dugaan saya ya, coba deh. Dia habis invest nih gede-gedean kan, nyewa kantor 8 lantai, ngambil 800 karyawan, terus beli 150 cabang. Menurut kamu, duit 100 miliarnya masih ada atau udah kepake banyak? Nah, kira-kira si CEO-nya punya duit segitu nggak? Buat balikin dalam waktu setahun, 2 tahun. Ada nggak? Kalau dia punya duit 100 miliar, dia nggak usah pakai investor, betul? Ya pakai duit dia aja buat beli ngambil karyawan buat beli 100 cabang kan? Ya karena dia nggak punya duit segitu, makanya dia nerima duit investor. Kalau dugaan saya sih, ya investor rugi. Salah invest. Jadi duit saya 100 miliar pasti belum balik kalau menurut saya. Gitu. Ya cuman secara hukum dia tidak salah. Yang namanya investasi bisa untung, bisa rugi. Jadi nggak bisa dituntut, wah nih Anda CEO Zenius nih membohongi investor nih, gue udah invest 100 miliar malah rugi, balikin duit gue penjara, lo nggak bisa dituntut karena itu perjanjiannya investasi, bukan utang piutang ya. Kecuali akadnya utang nih, si CEO-nya gue utang nih 100 miliar, terus gagal bayar, nah itu bisa tuh dilaporin tuh ke hukum bisa. Tapi kan kalau invest, iya bagi untung bagi rugi ya, rugi ya berarti bagi rugi. Ya zong aja investornya beli kemahalan gitu dan ternyata bisnisnya tidak berjalan. Ya. Tapi ada nggak yang pengelola startupnya CEO-nya akhirnya di penjara, ada nggak? Dilaporin sama investornya, ada? Contohnya apa? Kalau Zenius sih nggak sampai dilaporin ke polisi. Contohnya apa? Yang kayak gitu. Dan itu bisa dilaporin polisi oleh investornya. Contohnya apa? Yang pernah kamu dengar? Kamu pernah tahu startup ini? Apa? Evisery ya. Ini teman saya guys, CEO-nya guys. Jadi CEO Bukalapak, CEO Evisery itu teman satu circle saya dulu beasiswa ya. Jadi Evisery itu sama dapat pendanaan, dia lebih gede lagi dari Zenius ya. Evisery itu pendanaannya kalau nggak salah 500 miliar, 5 kali lipatnya Zenius. Bisnisnya itu penyedia alat-alat peternakan budidaya ikan ya. Jadi smart feeder bisa ngasih makan ikan otomatis dan dia bisa naker tuh ya jam makan yang efektif kapan, berapa takarannya jadi pakan tuh nggak kebuang-buang, hasilnya lebih efektif, efisien intinya gitulah ya. Membuat proses budidaya ikan lebih efektif, efisien dengan alat dia, dengan teknologi dia. Nah yang jadi masalah tahu nggak apa Evisery sekarang? Kenapa CEO-nya akhirnya dipenjara? Nah karena ketika investornya udah nyuntik dana, udah jalan, ternyata CEO-nya ini melakukan kecurangan. Jadi misal nih dia ngajuin duit ke investor nih ya 500 miliar. Kan di proposalnya dia bilang misalnya yang 200 miliar dipakai buat beli alat baru, buat pengembangan alat baru biar lebih banyak kolam yang bisa dipakai. Misalnya dia menjanjikan dari duit yang diinvestasikan akan beli 1 juta alat baru. Ternyata alat yang dibelikan nggak 1 juta, yang dibelikan misalnya cuma 500.000.
Nah, selisihnya ternyata digelapkan. Terus supaya investor yang nggak curiga, dia bikin 2 laporan keuangan. Laporan keuangan yang untungnya dikit itu yang benar. Nah, tapi ketika presentasi kayak saya ini yang sebulan sekali kan dirapot sama investor, CEO-nya ngomong, wah bulan ini kita omsetnya gede Pak, profitnya gede. Padahal no, kondisi keuangan sesungguhnya diumpetin sama dia. Jadi yang ditampilin tuh laporan keuangan yang sudah di markup. Ya investor tenang-tenang aja kan, wah duit gua balik nih, bagus nih bisnisnya, tumbuh terus gitu kan, profitnya naik terus tuh ya kan, investor kan tenang-tenang aja kan. Terus ketahuannya kenapa? Kebongkarnya kenapa? Jadi ada orang bagian keuangannya, mungkin manajer keuangannya yang tahu ya praktek kecurangan si CEO-nya. Dia mungkin dari nuraninya nggak seret. Akhirnya dia lapor ke investornya. Jadi ada yang dicepuin. Yang nyepuin orang dalam juga. Akhirnya dikumpulin bukti-buktinya terbukti. Gitu. Nah, kalau ini jatuhnya hukum, akhirnya dipenjara CEO-nya. Kalau Zenius nggak dipenjara, walaupun jatuhnya sama-sama rugi investor kan. Bedanya yang satu tidak bisa dihukum karena memang ya kesalahan investasi, yang satu ya ada penggelapan di investasinya. Gitu. Ya, padahal kalau CEO advisory kayak CEO Zenius ya apa adanya, lapor aja, bos. Ternyata penjualan kita nggak seperti yang ditargetkan, nggak diharapkan, banyak kendala. Ya mungkin investornya paham, oh ya udah, emang gua apes aja gitu invest di bisnis yang nggak segede itu ternyata gitu deh. Aman, dia nggak akan dipenjara. Salahnya dia bikin 2 laporan keuangan dan dia memang tadi ya duitnya itu nggak sepenuhnya diinvestkan, ada yang dialihkan buat hal lain. Ya, gitu. Ya guys, ini kita belajar soal keputusan bisnis ya, kita belajar tentang bekerja sama sama investor, kita belajar soal integritas ya, belajar soal kejujuran, soal amanah loh guys, itu duit orang ya. Oke, ya. Kalau kasusnya Paytrend, kalau itu jujur saya nggak terlalu ngikutin ya. Yang kamu tahu gimana kasusnya itu? Kurang tahu juga. Kalau Paytrend itu kan patungan ya, bukan ada venture capital, bukan ada investor gede masuk kan, tapi patungan dari ribuan jamaah gitu ya, yang investasinya kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin ya banyak juga ya, miliar itu ya. Kalau Paytrend saya nggak tahu ya, maksudnya memang ada kejahatan dari pengelola atau tadi murni kesalahan bisnis yang rugi tidak sesuai dengan proyeksi di awal. Saya kurang ngikutin ya, jadi kesalahannya di mana. Tapi sampai sekarang nggak dihukum kan? Ya berarti kemungkinan tidak terjadi kecurangan. Cuman memang bisnisnya jelek aja gitu ya. Tidak sekeren waktu dia promosiin, ayo kita invest di sini nanti Bapak Ibu akan untung. Ternyata nggak sebagus itu bisnisnya. Nggak segede itu. Mungkin itu sih. Makanya sampai masih aman ya. Kalau duitnya digelapin, pasti dia akan masuk jalur hukum sih. Tapi kayak pernah digugat ya sama investor-investor ya. Cuman aman tuh, nggak sampai di penjara. Menang dia kalau nggak salah di pengadilan kan. Berarti tidak terbukti terjadi fraud. Murni emang bisnis aja jelek. Gitu. Ya. Oke. Sip. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Jadi kemana-mana ini. Nggak apa-apa ya kalau belajar sama saya. Kayak gitu tuh emang tuh ya. Kita kadang lagi ngomongin A, B, tiba-tiba melanjut ke C, ke Z ya. Yang penting balik lagi ya. Oke, sip. Tadi kita lagi ngomongin efektif efisien ya. Teman-teman udah ngasih contoh. Sekarang giliran saya nih mau ngasih contoh juga nih ya. Boleh di Miss? Lewat. Nah, ini ya. Kalau tadi contohnya versi teman-teman, sekarang contohnya versi saya nih. Ya, ini yang saya alami gitu ya di bisnis saya. Saya kasih contoh ya. Nah, kalau contoh yang efektif itu adalah kita bicara soal hasil kan? Efektif itu bicara bagaimana kita bisa dapat hasil sesuai target, sesuai planning. Ya, ini berefek besar, itu efektif tuh. Efek tuh, memberikan efek ya kan. Contohnya kalau di bisnis saya adalah kegiatan promosi ke sekolah, ya, aktivitas marketing ya, selling ke sekolah. Jadi Bimbel Access itu guys, setiap tahun ngeluarin duit ratusan juta
buat kegiatan promosi, datang ke sekolah-sekolah roadshow. Ngapain di sekolah, Kak? Kadang kita ngadain tryout, bahas soal, nanti promosi. Kadang kita ngadain sesi seminar tentang strategi masuk PTN, ya. Kadang kita ngadain buka stand gitu loh. Intinya kita berkunjung ke sekolah, dan itu menghabiskan duit ratusan juta setahun. Ya, karena harus bayar sekolah, harus bayar orang yang kita kirim, harus cetak brosur, dan lain-lain. Ya. Coach, itu duit ratusan juta hanya buat promosi, Coach. Yes. Nggak sayang, Coach, duitnya, Coach. Enggak. Kenapa? Walaupun dia tidak efisien, betul? Ya, biaya promosi, biaya marketing ratusan juta, ya, untuk bisnis yang 4 cabang doang, menurut teman-teman boros nggak? Boros nggak? Saya punya cabang 4, tapi ngabisin duit 300 juta hanya buat promosi setahun. Itu boros nggak menurut kalian? Jadi itu tidak efisien. Tidak efisien, saya menyadari ya. Itu butuh orang banyak, butuh duit banyak. Saya menyadari itu strategi yang tidak efisien. Tapi sejauh ini selama 15 tahun kami berdiri, di antara semua channel promosi, ya orang daftar karena lihat sosmed, orang daftar karena dikasih tahu temennya, saudaranya, sepupunya, tetangganya. Orang daftar karena lihat brosur pas bagi rapot, sama orang daftar karena pernah berkunjung tim Eksis ke sana. Ternyata nomor 1 closing terbanyak. Ya, customer paling banyak daftar gara-gara kunjungan ke sekolah. Jadi walaupun itu mahal, walaupun itu ngirim banyak orang, tetap kami kerjain sampai sekarang. Kenapa? Karena itu strategi yang paling efektif, paling menghasilkan banyak duit. Ya, jadi keluar banyak tapi dapatnya juga, nah, itu efektif. Kalau dibandingin sebar brosur, Coach, ya jauh lah. Sebar brosur mah murah. Ya, setahun kami nyetak brosur paling cuma 8 juta, berbanding jauh sama 300 juta promosian. Tapi 8 juta itu menghasilkan duit, menghasilkan omset, menghasilkan closing yang juga kecil banget. Ya, paling cuma 2%. Ya, 2% disumbang dari brosur. Dari hasil presentasi ke sekolah, itu omsetnya 70%, guys. Jadi kenapa kami kerjain? Karena 70% omset kami dari situ. Kalau kami berhenti nih, udah mulai tahun ini kita nggak usah ngeluarin 300 juta, kita nggak usah ke, berarti omset saya hilang 70%. Ya rugilah perusahaan saya minus. Itu contoh efektif. Ya. Bisa jadi mahal, bisa jadi menguras banyak input, tapi outputnya dahsyat. Nah, itu efektif. Ya. Nah, sekarang kita bicara efisien. Ya. Kalau di saya contoh efisien itu, ini variable cost ya. Dulu sebelum pandemi, karena saya merasa duitnya banyak, ya omsetnya besar, saya gampang banget ngambil karyawan. Sampai karyawan saya 120 orang, guys. Saya sebulan harus nyiapin duit buat gajian karyawan tanggal 1 itu 400 juta sampai 500 juta sebulan. Kebayang? Duit sebulan 400-500 juta hanya untuk bayar gaji karyawan. Pusing nggak kalau tiba-tiba nggak punya duit? Dari mana nih gua nyari duit 400 juta, benar kan? Pusing, ya. Nah, itu kejadian pas pandemi. Begitu pandemi kan omset saya, profit saya, pendapatan bisnis saya turun 70%. Tadi 11 cabang, 3 cabang, betul? Karena saya udah nggak sanggup ngegaji, akhirnya efisiensi pertama kali adalah efisiensi ya. Langkah efisiensi itu saya PHK 70 orang. Agar apa? Agar ya pengeluarannya bisa turun, bisa di bawah pemasukan. Jadi tetap ada profit. Ya. Karena tadinya pendapatan di sini, pengeluaran di sini. Begitu pandemi, pendapatannya turun ke sini. Lah kalau pengeluarannya tetap di sini, berarti nombok terus dong. Akhirnya ini saya turunin juga ke sini. Betul? Tapi ini pun kadang mepet nih, kadang ada bulan-bulan yang nombok. Akhirnya saya lakukan kebijakan yang kedua, yaitu variable cost karyawan. Saya bilang ke karyawan saya, guys, saya mau menego ulang kontrak kerja kalian. Yang tadinya kalian itu sistem gajinya fix sebulan, misal ya 4 juta, 5 juta, 6 juta. Ya. Jadi sepi nggak sepi, rame nggak rame, saya tetap harus ngegaji segitu, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nah itu kan susah dengan kondisi bimbel yang sekarang lesu, ya ekonomi yang nggak stabil. Jadi saya nego, saya bilang boleh nggak saya nawarin kontrak baru. Jadi teman-teman nanti sistem gajinya tuh tidak fix. Ya, tiap bulan tuh bisa naik turun tergantung beban kerja teman-teman, tergantung kondisi keuangan perusahaan. Jadi caranya gini, saya bilang nanti teman-teman akan dapat gaji pokok ya yang nilainya tidak 4 juta, tidak 5 juta, tidak 6 juta. Misal ya gaji pokok 2,5 juta. Nah, tapi selain gaji pokok teman-teman akan dapat tambahan-tambahan.
ya ada tunjangan kinerja, ada tunjangan performa, tunjangan kinerja, kemudian ada tunjangan transportasi gitu loh, tunjangan ada bonus-bonus ya. Artinya apa? Artinya penghasilan teman-teman tetap bisa kok seperti yang lama, tetap bisa 4, 5, 6 juta, tetap bisa. Tapi sekarang teman-teman harus bekerja lebih keras untuk dapetin uang yang sama. Ya karena emang kondisi perusahaan udah beda, saya bilang. Udah nggak kayak dulu. Dulu dengan ngerjain 4 hal aja teman-teman udah digaji segitu. Sekarang kalau teman-teman mau dapat duit segitu, teman-teman nggak bisa ngerjain 4 hal. Teman-teman harus ngerjain 6 atau 7 hal. Harus double job. Ya, teman-teman mau apa enggak? Kalau mau ya silahkan kita lanjut dengan kontrak baru. Kalau nggak mau, nggak setuju ya kita nggak bisa lanjut. Teman-teman mungkin bisa cari tempat lain lah yang bisa gaji sesuai harapan teman-teman. Ya alhamdulillahnya sih hampir semua setuju. Karena mereka juga tahu di tempat lain sekarang lagi susah cari kerja, banyak PHK. Gitu. Jadi untuk menghemat sekarang teman-teman, saya sistemnya variabel. Jadi gaji karyawan itu nggak fix. Ya, startnya misalnya semua di 2,5 juta yang gaji pokoknya, nanti ada yang dapatnya 3,5, ada yang dapatnya 4,5, ada yang dapatnya 7 juta, tergantung beban kerjanya. Makin lo rajin, makin lo produktif, maka lo akan banyak dapat duit-duit tambahan. Tapi kalau lo kerjanya mau kayak yang dulu aja nih, enggak aku segini aja lah 4 kerjaan aku, ya berarti lo cuma dapat 2,5 lebih dikit. Lo nggak bisa lagi dapat kayak dulu. Karena lo santai, lo memilih tidak mau naikin beban kerja lo nggak mau effort lebih. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, menurut saya itu efisien tuh. Dan benar, jadi beban gaji karyawan saya yang dulunya tinggi, sekarang pelan-pelan udah mulai bisa lebih rendah. Ya, tapi mereka juga happy. Mereka bukan berarti gajinya turun ya. Mereka tetap dapat angka yang sama, bahkan bisa lebih tinggi, cuman lebih capek aja sekarang. Ya, contohnya dulu manajer cabang itu di cabangnya punya 2 asisten, punya admin dan punya. Oh, saya kasih contoh ya. Ini nanti kamu bisa terapkan di bisnis kamu ya. Untuk bisnis-bisnis awal, saran saya jangan pakai gaji fix. Saran saya kamu cari freelance dulu ya. Jadi bayarnya per kedatangan aja harian. Kalau ternyata freelance juga nggak ke cover, udah keteteran, baru kami ngambil orang karyawan full time, tapi nego dengan sistem variabel. Jadi jangan langsung dikasih gaji gelondongan. Gajinya tuh di split-split gitu loh, dipecah-pecah ya. Dulu ya di cabang Exis tuh kepala cabangnya SPV ya. Dia punya anak buah 3. Ada admin, pendidikan, ini yang ngurusin siswa nih, pembelajaran, modul, pendaftaran, konsul, persiapan tesnya, evaluasinya. Ada admin keuangan. Ini yang ngurusin angsurannya, penagihannya, duit keluar masuk cabang dicatat gitu loh, ya. Ngeluarin nota, ngeluarin bond, bikin kwitansi nih. Sama satu lagi OB. OB tahu lah ya. Ini dulu sebelum pandemi. Begitu pandemi, saya nggak punya duit, nggak bisa ngegaji ini semua. Sekarang struktur cabang saya cuma begini doang. SPV sama admin. Adminnya 1 lagi. Ya, jadi ini 2 pekerjaan diambil 1 orang ini. Ya, tapi dibantuin juga sama SPV-nya supaya dia nggak pusing banget, dibantuin lah sama dia. Nah, berarti kan saya tadinya ngegaji 4 orang, sekarang cuma ngegaji 2 orang. Dulu semuanya fix, sekarang semuanya ya separuh fix, separuh variabel. Terus yang bersihin cabang siapa coach kalau nggak ada OB? Nah, OB-nya cuma 1 di pusat. Dia keliling 4 cabang. Tadinya 1 cabang punya OB masing-masing, sekarang keliling. Jadi misalnya setiap hari dia ngebersihin 2 cabang. Hari ini dia ngebersihin Bintaro sama BSD. Ya, besok dia bersihin Pamulang sama Geraha Raya. Jadi dulu cabang itu dibersihin tiap hari. Sekarang cabang dibersihin 2 hari kali. Dan menurut kamu nggak apa-apa, nggak masalah. Kan bimbel itu bukan tempat yang gampang kotor kan? Iya kan? Jadi disapu dipel 2 hari sekali juga nggak apa-apa, nggak harus tiap hari ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kami dengan begini biaya pengeluaran gaji karyawannya turun nggak? Turun nggak? Turun jauh. Turun jauh. Ya. Gitu. Oke. Jadi mereka pendapatannya tetap sama, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena sekarang kerjanya lebih berat ya. Kerjaan 4 orang dihandle 2 orang ya. Misal ya. Misalnya gajinya di sini 5 juta nih. Ya, awalnya nih. Nah, dengan sistem baru, ini kan 5 ya. Ini misalnya gajinya 3, ini 3, ini 2 gitu ya. Berarti dengan pola lama saya harus bayar gaji karyawan di cabang berapa setiap bulan? Total berapa?
Di cabang ini, satu cabang berapa sebulan pengeluaran gajinya? Hah? 13 juta. Benar ya? Betul? Nah, sebulan saya harus ngeluarin 13 juta. Dikali 11 cabang tuh. Dulu ya. Nah, sekarang dia gajinya misalnya jadi 3 juta nih gaji pokoknya. Tapi banyak plus-plusnya guys. Ya. Saya kasih kerjaan-kerjaan tambahan, kalau dia mau dapat duit. Jadi nanti dapatnya berapa, Coach? Dapatnya ya bisa 5 juta juga. Cuman jadi agak lebih capek aja. Ya, bahkan bisa 6 juta. Kalau dia misalnya punya kemampuan lain selain di cabang, dia misalnya bisa bantu tadi promosi ke sekolah-sekolah. Nah, per sekolah per datang saya kasih duit 150.000, 200.000 sekali datang. Jadi selain gaji yang di cabang, ya senang-senang aja, nggak apa-apa Kak. Yang penting saya ditambahin ya Pak. Ya. Tapi operasional cabang stabil nggak? Kerjaan-kerjaan tetap berjalan nggak? Iya. Nah ini nama contoh efisiensi guys. Ini saya lakukan sekarang. Karena ya omsetnya udah nggak sebagus dulu. Ya, itu saya lakukan. Ya. Harap jarang banget yang gak bakar begitu. Ya, betul. Pas nih kita banyak kita nih. Nah, efektif kita nih buat branding itu baiknya gitu. Oke. Tidak terlalu banyak bakar begitu. Gitu. Ya, sebetulnya ya tergantung kita produknya apa, kategorinya apa, target marketnya siapa. Ya. Jadi tuh kamu harus riset, harus discuss sama tim kamu untuk bisnis kita nih ya produknya apa, target marketnya siapa. Oke. Kemudian dengan sumber daya yang kita punya nih, dengan orang, dengan duit yang kita punya, kira-kira nih opsi-opsi yang bisa dilakukan apa aja. Ya, nah opsi-opsi inilah kamu banding-bandingkan. Kalau kamu nggak punya data, ya tapi kan kita belum pernah nyobain kok, jadi nggak punya data. Ya nggak apa-apa, dicobain aja dulu semua cara. Tapi dengan porsi yang kecil. Nah setelah dicobain 3 bulan, nanti ketahuan dari 3 cara atau dari 5 cara promosi atau cara jualan ini, ternyata dari 5 cara ada 2 nih yang paling efektif. Ya udah itu yang diterusin, yang 3 stop jangan dilanjutin. Duitnya masukin semua ke 2 cara itu. Caranya gitu, ya. Jadi jangan udah duitnya pas-pasan, semua cara dicoba, langsung porsi gede, duitnya habis, akhirnya nggak tahu yang mana yang efektif ya. Nah itu contoh caranya. Jadi itu istilahnya kalau di tempat kami kita sebutnya dengan project baru. Jadi investor saya selalu bilang, Win, kalau kamu gitu-gitu doang bisnisnya juga tuh nggak benar ya. Kamu tetap harus ada inisiatif project baru per 3 bulan, per 6 bulan, atau per setahun sekali lah minimal ada project baru. Cuman yang namanya project baru, kita kan nggak tahu bakal efektif atau enggak. Maka mulailah project baru ini dengan skala kecil dulu. Gitu ya. Jadi jangan langsung diterapkan keseluruhan. Contoh nih, contoh kalau kamu masih belum nangkep ya. Kita kan fokusnya di SMA. Kita ngelirik SMP ini efektif nggak sih? SMP ini banyak nggak sih peminat bimbel, betul? Kalau kita langsung buka semua SMP di semua cabang, berarti effortnya gede, betul? Duit yang kita harus siapin gede, betul? Kita harus ngerekrut guru SMP, kita harus promosi ke SMP semua cabang, betul? Maka kita pilot project dulu. Coba data dari semua cabang eksis, cabang mana yang paling banyak sekolah SMP terdekat. Oh Bintaro Pak, ya udah, berarti kamu buka kelas SMP di Bintaro aja dulu. Kalau di Bintaro terbukti rame setahun ini, baru tahun depan kamu copy, buka juga SMP di cabang lain. Nah itu namanya uji coba. Kalau langsung jebret buka SMP semua cabang, wah modalnya banyak, belum tentu berhasil. Ya, tapi kalau di Bintaro aja gagal, ya udah stop, cabang lain nggak usah di copy. Nah itu namanya project baru kita buka dengan porsi kecil dulu lah, test case dulu lah ya. Itu saran saya ya. Oke. Jadi kamu diskusi sama tim, pelajari cara main bisnis kamu, opsi-opsi aja apa yang mungkin. Nah, udah diuji coba dikit-dikit aja dulu ya. Nanti dibandingin hasilnya ya. Oke, terakhir. Tapi ada juga guys, sebuah keputusan, sebuah strategi yang kadang dia combo.
udah efektif, efisien pula. Wah, ini udah paling nikmat sih. Ya. Jago kamu asli. Kalau kamu bisa ngelola bisnis, semua keputusan kamu itu udah efektif, bonusnya efisien juga. Wah, itu udah keren banget kamu, udah hebat kamu ya, udah master berarti ya. Ya, sering kali sih kita milih nih, ya kayak promosi ke sekolah itu tidak efisien, buang-buang duit. Tapi ya gimana orang itu menghasilkan omset paling gede tetap kita kerjain ya, karena dia efektif. Menghemat gaji karyawan nih. Sebetulnya kalau dipikir-pikir nggak tega juga ya, karyawan saya jadi harus bekerja lebih berat. Tapi kalau tidak saya lakukan, tidak dilakukan efisiensi, ya bimbel Access nggak akan bisa bertahan. Nggak ada profitnya, habis. Nah, jadi itu nggak ideal juga. Nah, yang paling cakep tuh kalau bisa combo, dapat dua-duanya. Ini terjadi di bisnis saya. Contohnya waktu saya dulu punya manajer marketing. Jadi di masa jayanya ya, saya punya manajer. Jadi saya udah fokus aja di direktur udah. Yang ngerjain bisnis saya semua manajer. Jadi saya tuh sebetulnya ya meeting paling seminggu sekali, datang ke kantor paling seminggu sekali. Karena udah daily bisnis, harian bisnis dihandle semua sama managers dan para staff. Nah, waktu itu pas raker tuh, saya challenge manajer marketing saya. Saya bilang, bro, kita tahun ini jangan cuma promosi ke sekolah, jangan cuma nyari omset, harus mikirin branding juga. Capek tahu tiap tahun presentasi, duit kita kebuang-buang ratusan juta. Bisa nggak sih kita fokus juga ke branding supaya orang tuh daftar tanpa harus kita capek-capek datang ke sekolah. Kan kayak GO, kayak Inten itu kan mereka nggak perlu promosi ke sekolah, orang tahu kan. Ya kan? Orang daftar ke GO, ke Inten bukan karena dia promosi ke sekolah, emang karena udah tahu ini bimbel bagus, bimbel gede gitu kan. Nah, bisa nggak kita pelan-pelan juga naik level? Dulu tuh orang daftar Eksis karena tertarik dengan promosinya, bukan karena tahu brandnya. Gitu. Brandnya dia nggak tahu, cuma pas datang, ih gila, ada ya bimbel Eksis, keren loh, harganya murah loh, daftar gitu. Jadi besok-besok hanya karena dengar nama Eksis mereka udah daftar. Nggak usah kita capek-capek ngejar mereka. Bikin coba inisiatifnya mulai tahun ini. Lu punya inisiatif proyek apa? Oke Pak. Wah, dia bikin tuh proposalnya. Set presentasi pas raker. Pak, saya punya ide Pak. Supaya Eksis makin dikenal Pak. Kita bikin namanya project branding Pak. Jadi Pak, dari 40 sekolah yang kita datengin, kita ambil dulu aja Pak 10 sekolah Pak. Yang siswanya paling banyak di Eksis ya. Terus kita apain tuh 10 sekolah? Kita tawarin kerjasama renovasi lapangan basketnya, Pak. Kan sekolah pasti ada lapangan tuh kan? Dan biasanya lapangan basket tuh, ya. Atau kadang campur sama futsal. Dipakai juga buat upacara tuh lapangan biasa, betul? Nah, selama ini kan polos tuh, Pak. Ya. Kadang ada logo sekolahannya, ya. Kadang ada si sponsor minuman gitu ya. Nah, sekarang kita sponsorin. Jadi lapangan basketnya kita cat ulang, kita bagusin, tapi kita minta logo Eksis ada di tengah sama di ringnya. Kebayang nggak Pak? Itu siswa satu sekolah 500 orang, 600 orang tiap hari Pak make lapangan itu, ngelihat lapangan itu. Lama-lama brand Eksis nempel. Masuk akal nggak idenya? Masuk akal. Betul? Wah, masuk akal nih dia. Saya bilang, bagus ide kamu nih. Kebayang kan kalau di setiap lapangan basket di Tangsel ada logo Eksis, wow, Eksis terkenal dong, ya kan? Udah bisa selevel sama Geo Inden dong, udah kan? Yang tadinya kita nggak dikenal, sekarang Eksis. Ya gue tahu loh yang di lapangan basket, no, bimbel yang sponsorin basket kita, gitu kan? Ya udah, berapa anggarannya saya bilang? Ah, saya udah ngecek Pak ke vendor, ke tukang. Satu lapangan itu 20 juta, Pak. Berarti kalau kita 10 sekolah berapa? Berapa? 200 juta, betul? 200 juta, betul? 20 kali 10, 200 juta. Saya bilang, udah hampir sama kayak promosi ke sekolah, Kak. Sama kayak presentasi, Kak. Kalau proyek baru mah segitu kemahalan, Kak. Jangan-jangan segitulah, Kak. Iya, idenya sih masuk akal, Kak. Tapi budgetnya nggak masuk akal, Kak. Gimana kalau sekolahnya kita turunin Pak, dari 10 kita coba dulu 5 Pak, betul? Kita pilih lagi nih 5 sekolah yang paling oke, itu aja dulu 5 Pak, berarti turun tuh dari 200 ke 100. Oke, gimana? Mulai terdengar masuk akal proyek ini? Masuk akal ya? Tapi saya bilang, coba deh cari satu ide pembanding, saya bilang. Pikirin strategi lain, nanti kita adu sama ide basket ini nggak kita tolak, kita simpen dulu nih. Ini ide oke nih, udah mulai oke nih. Tapi saya masih belum terlalu yakin. Coba cari ide pembanding deh, ya, biar ada lawannya. Saya bilang, oke, dia pulang tuh, mikir lagi seminggu di rumah. Wah, dia ada promosi lagi, apa presentasi lagi. Pak, saya udah dapat nih Pak ide. Ini lebih bagus dari lapangan basket. Apa saya bilang? Jadi idenya nih, ini yang saya pakai. Ya, kita bikinin jaket Pak, ya, yang Gen Z banget Pak, ya. Modelnya juga anak SMA banget tuh. Nanti kita kasih branding Eksis di belakangnya Pak. Ini kan brandingnya Eksis ya, bimbel Eksis kan?
Kebayang nggak Pak? Kalau 1000 siswa eksis Pak, ya 1000 siswa eksis pakai jaket itu ke sekolahnya Pak. Berarti anak-anak di sekolah teman-temannya, wih bagus jaket lu, dari mana? Iya dari bimbel gua, bimbel eksis. Atau dia pakai motor ke sekolah kan, naik motor kan, anak sekolah kan pakai motor kan, orang di belakang ngeliatin bimbel eksis, bimbel, nempel tuh. Nggak cuma orang di sekolah itu, orang di jalanan dia pakai jaketnya ke mall, orang lihat nggak? Dia pakai ke tongkrongan, orang lihat nggak? Jadi bahkan lebih keren, nggak cuma orang di sekolah yang di lapangan basket itu, ini orang di mana-mana 1000 jaket berwarna-wiri Pak. Berapa anggarannya? Ini lebih murah Pak. Ya kita cari aja jaket yang anggarannya murah. Hitung-hitung 75 juta. Lebih murah dari lapangan basket. Betul? Nah, sekarang kalau kamu jadi CEO, jadi saya nih. Dikasih 2 ide sama manajer. Pilih yang mana? 100 juta lapangan basket di 5 sekolah. 75 juta, 1000 jaket dipakai sama anak-anak eksis warawiri di banyak sekolah, di 40 sekolah. Coba, yang tim lapangan basket angkat tangan. Yang tim lapangan basket. Nggak ada ini. Oh ini anak pedal semua ya, lapangan pedal coach, saya mau coach. Yang pilih jaket. Yang pilih jaket, gua lebih masuk nih, lebih masuk akalin jaket ini mah. Coba yang tim jaket. Yang tim bingung. Oke? Kelihatannya lebih bagus mana idenya? Lapangan basket atau jaket? Jaket. Udah akhirnya jaket saya bilang. Udah jaket aja jaket. Saya juga lebih setuju jaket. Eksekusi. Keluarin duitnya 75 juta. Bikin jaket. Dibagiin ke semua siswa. Kita tungguin nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Harusnya eksis makin dikenal dong. Harusnya tamu yang datang makin banyak. Iya. Tahu eksis dari mana Kak? Itu teman-teman saya di sekolah pada pakai jaket. Saya jadi pengen tahu nih eksis, pengen nanya-nanya. Harusnya begitu dong. Ya kan? Skenarionya begitu sampai bulan ketiga kok customer nggak nambah-nambah, sepi aja tamu gitu kan. Obrolan tentang eksis di sekolah juga tidak FYP gitu kan. Ini ada apa? Akhirnya kita meeting tuh sama supervisor cabang. Kita cek pas bulan ketiga. Woi, jaket udah dibagiin semua? Udah Pak. Tapi kenapa tamu kita nggak rame ya? Kenapa eksis juga nggak diobrolin ya di sekolah, nggak viral gitu ya? Itu anak-anak kalau sekolah dipakai nggak sih jaket kita? Enggak Pak. Lah, kok enggak? Kenapa? Malu Pak, katanya ada tulisan eksisnya, dikirain spanduk berjalan Pak. Mereka dibully sama teman. Jadi mungkin awal-awal dipakai, tapi bukannya teman-temannya pada kagum, pada memuji, ih bimbel lu keren lu ngasih jaket, bimbel gua kagak gitu ya. Malah dibully. Gue anak eksis, minggir, anak eksis, gitu kan. Biasa anak SMA kan suka ngeceng-ngecengin gitu kan. Iya, anak yang kalau les di Inten tuh diledekin sama teman-temannya karena di Inten tuh dikasih PR. Kalau nggak ngerjain dihukum. Budak Inten lu gitu. Jadi budak di situ, bukan jadi siswa dia. Ya. Jadi anak SMA gitulah biasa bercanda. Nah, tapi rupanya buat anak-anak eksis itu jadi malah jadi nggak nyaman. Akhirnya jaketnya ditaruh di lemari, kagak dipakai. Mending lapangan basket, nggak mungkin disimpan di lemari lapangan basket kan. Pasti di situ kan nggak mungkin sama sekolah ditutupin kan, pakai sama terpal nggak mungkin kan. Jadi gimana? Itu keputusan bisnis yang tepat atau yang salah? 75 juta zong. Ya, strategi naikin brandnya nggak dapet. Ya sudah, ya belajar dari kesalahan. Terus di mana efektif efisiennya, coach? Itu kan judulnya apa? Tiga. Tadi yang udah saya keluarin berapa? Baru 2. Sabar penonton, nggak sabar nih penonton ya. Tenang dong, tenang ya. Berarti masih ada satu lagi yang belum saya keluarin. Ya, ini nih jurus pamungkas nih. Wis. Setelah gagal dengan 2 strategi awal, saya bilang, waduh, gue tahun depan nggak mau begini lagi ya. Saya bilang, iya, maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa, bukan salah kamu juga kan. Kamu udah bagus kan, cari ide, sudah cari pembanding dan masuk akal ide kamu gitu kan. Saya juga dukung. Cuman ya kita nggak bisa nebak customer guys. Kita nggak bisa nebak perilaku orang gitu ya. Ya itu jadi ongkos belajar tuh. Cuman mahal banget ongkos belajar 75 juta ya. Ya. Mendingan ikut Umar Usman ya 40 juta setahun ya. Ini 75 juta 3 bulan. Nggak ada hasilnya. Aduh. Nah, udah tahun depan kita bikin lagi. Ya udah, nih kita ya jangan kapok, tapi juga harus belajar, harus lebih hati-hati. Jangan over pede, jangan over yakin ya. Nah, pas tahun berikutnya bikin lagi buat tahun ini ya. Wow, apa. Dia juga akhirnya nggak dapet ide tuh guys, sampai deadline yang ditentukan.
Mungkin trauma ya, jadi dia nggak berani ya. Jadi agak takut dia ngasih ide lagi. Akhirnya idenya dari saya. Saya bilang, Kak, itu dulu zaman saya SMA, Kak. Kalau kita main-main ke kampus nih, kunjungan ke UI gitu ya, ke UGM, pasti anak-anak tuh cari ini, Kak, merchandise. Ya, entah itu stiker, gantungan kunci, betul? Buat jadi apa? Nggak cuma oleh-oleh, tapi buat jadi semacam apa? Penyemangat. Jadi self suggestion ya. Wah, gua sekarang ngoleksi ininya dulu nih, pinnya dulu nih, gantung. Tahun depan nih gue pakai jaket Alpetnya nih, gitu kan? Anak SMA kan gitu kan, suka ngumpulin pernak-pernik kampus impiannya, betul kan? Nah, idenya dari situ. Ya udah, kalau gitu Kak, kita bikinin aja Kak stiker sama gantungan kunci. Ya, logonya logo UI, logo ITB, logo M, tapi di bawahnya sembilin dikit Kak, sosmednya eksis. Ya, ada promosi eksis ya dong, harus dong. Kan kita yang menyediakan. Kita cari tuh, murah guys, ternyata stiker cuma 1.000, gantungan kunci cuma 2.000. Ya. Udah bikin Kak, cari percetakan dibikin. Hanya dengan 5 juta rupiah guys. Berapa? Saya mendapatkan ribuan piece stiker dan gantungan kunci. Dan ketika kami promosi ke sekolah seperti biasa ya, cara yang efektif itu kita kombinasi dengan branding yang tadi. Kita bagiin stiker dan gantungan kunci gratis. Kira-kira tuh anak SMA yang dikasih stiker sama gantungan kunci menolak, malu, atau rebutan? Rebutan. Rebutan guys. Enggak. Kakak aku UGM, kak aku UGM, itu buatku, jangan itu. Rebutan. Dan dengan 5 juta rupiah tuh jumlahnya puluhan ribu tuh stiker sama ininya. Jadi puluhan ribu orang kena brandingnya. Sejak itu Access selalu dikenal. Kalau promosi ini kita baru datang aja nih tahun depannya langsung, kak ntar dapet stiker kan kak. Mereka udah hafal. Kalau Access datang pasti akan bagi-bagi stiker atau gantungan kunci. Ya. Jadi brandingnya dapat, bahkan mereka jadi kayak semacam udah nungguin nih, setiap Access datang pasti mau bagi-bagi sesuatu. Kalau bimbel yang promosi kan, males lah bimbel promosi gitu ya. Lain gue dengerin gitu. Nah tapi kalau Access yang datang mereka tuh happy karena udah tahu endingnya bakal dapet sesuatu. Bayangin dari 100 juta turun 75 juta. Terakhir berapa? Sangat efisien nggak? Menghemat berapa juta? 70. Terus hasilnya guys, dampaknya guys, impactnya guys. Dibanding lapangan basket, jaket sama merchandise mana yang lebih efek? Iya merchandise itu stiker, mereka rebutan. Rebutan guys. Dan mereka tempel, kalau kita datang lagi nih 6 bulan kemudian ditempel guys di bindernya, di laptopnya, ditaruh di belakang handphonenya tuh, di belakang handphone. Kadang ditempel juga di jendela kelasnya. Jadi di mana-mana kita jalan nih eksis. Karena tadi ditempel, kadang ditempel di helmnya sama dia stikernya, ditaruh gantungan kuncinya di tasnya. Jadi setiap kita main sekolah pasti ada pernak-pernik yang eksis tuh, berceceran di mana-mana tuh. Bayang? Nah, itu contoh salah satu pengalaman saya, keputusan bisnis saya yang efektif dan efisien. 5 juta, puluhan ribu orang tahu eksis. Ya udah, kayak gitu guys ya. Oke? Oke ya. Jadi kamu cari ide sendiri lah di bisnismu ya. Ya, jadi jangan takut mencoba hal baru, tapi untuk meminimalisir kerugian, harusnya yang jaket itu juga bisa ya. Saya jangan jebret langsung bikin 1.000 ya. Bikin dulu 10 ya, apa 100 gitu ya. Kalau yang 10, 100 ini nggak make, berarti jangan dicetak lagi. Ini saya terlalu yakin guys, langsung bikin 1.000. Aduh, ya tadi kesalahannya kan. Jadi harusnya setiap proyek baru, inisiatif baru, inovasi baru dicoba dengan skala kecil dulu. Ya, jangan langsung duit kita masuk semua, jebret ya. Oke? Oke. Dah. Sekarang saya kasih petugas ya. Silakan tulis di kertasnya masing-masing. Bikin 3 rencana ya, atau perubahan atau inovasi di bisnis kamu. Yang satu harus sesuatu yang bisa lebih efektif, satu yang harus lebih efisien, satu lagi kalau bisa gabungan. Efektif sekaligus efisien. Coba saya kasih waktu 5 menit. Tulis di bisnis kamu sekarang nih, atau di project kamu, atau kalau kamu belum punya bisnis di hidup kamu aja dah ya, bikin satu rencana hidup, satu rencana bisnis ya. Yang satu harus efektif, yang satu harus efisien, yang satu mencakup dua-duanya, efektif dan efisien sekaligus. Coba ini kita latihan nih sebagai bisnis nih,
latihan menganalisis, mencari ide yang efektif, efisien sekaligus dua-duanya. Yuk, 5 menit. Boleh dalam bisnis, boleh dalam hidup ya, silahkan. Kalau belum ada bisnis, dalam hidup aja. Tuliskan 3 hal ya, dalam hidup atau dalam bisnis, sesuatu yang satu dia lebih efektif, satu lebih efisien, satu lebih efektif dan efisien sekaligus ya. Ya, supaya bisnis kamu makin bagus, supaya hidup kamu juga makin makin keren. Yuk, coba contohnya 3. Aja. Hmm, ya, oke. Hmm, hmm. Kemarin, Miss, biasanya mereka istirahat jam berapa, Miss? Oh, jam 10 nanti ya. Oke, ya udah habisinin. Yuk, ada yang udah selesai menulis 3 contoh efektif, efisien dan dua-duanya. Yuk, dalam hidup aja boleh rencana kamu merasa di hidup gue ini kayaknya ada yang kurang efektif nih, gue mau perbaiki. Ini bukan yang udah dilakukan ya, yang kamu baru mau lakukan juga nggak apa-apa. Jadi kita belajar memperbaiki bisnis atau memperbaiki hidup dengan cara yang efektif dan efisien. Iya, udah kamu udah selesai. Oke. Sambil nunggu yang lain boleh sharing dulu nih yang udah selesai. Ini nyalainnya gimana sih? Coba kamu bisa nyalain. Ini udah. Oke, untuk contoh kasusnya saya penerapannya di ini sih, di kos ya, kos. Saya tuh awalnya itu kos di kosannya harganya 950, itu nggak ada wifi, terus pengeluaran listrik juga kita minimalisir selama sebulan karena kita nggak ada
yang macam-macam kayak kulkas atau mesin dan lain-lain. Terus uang kebersihan 50. Nah kita hitung-hitung tuh kayak gak worth it gitu. Soalnya kita kan keperluan butuh wifi ya. Nah kita nyari lagi, kos akhirnya dapat, alhamdulillah. Kosnya itu 8,5. Itu udah sama wifi sama uang kebersihan dan uang keamanan. Cuman kita ngeluarin juga paling buat listriknya aja 100 per bulan. Jadi yang awalnya kita terhitung 1.100.000, sekarang jadi 950.000 aja. Jadi secara harga lebih murah, tapi secara fasilitas malah lebih bagus. Iya, Iya kan? sekarang Dengan 9,5 udah dapat wifi kan? Kalau kemarin 1 juta lebih nggak dapat ya. Oke, itu contoh yang efisien. Oke, sekaligus efektif ya. Karena dengan input yang lebih kecil, lebih hemat, dia mendapatkan hasil yang lebih besar. Oke. Ada yang mau ngasih contoh lagi boleh? Kamu? Oke, boleh. Enggak. Ini dalam usahanya Kamu usahanya apa sih? Oh, kebuli. Oke, terus gimana? itu karena kan orang kan mungkin belum tahu rasanya kayak apa, jadi kebuli itu apa. Jadi itu suka misalkan kayak ada majelis-majelis acara di musik itu saya suka masukin di situ, maksudnya support itulah kayak sponsor gitu. Oke. Dengan hasil dan dia si majelis ini nextnya repeat, belinya nanti jadi dia repeat untuk acara majelis selanjutnya. Itu kamu lakukan strategi itu dan sejauh ini efektif. Jadi untuk memperkenalkan produk kamu kasih produk gratis di awal. Oke. Nah, misalnya waktu itu kan saya itu punya 2 cabang. Nah, terus saya melihat kayaknya ini kebeli ini nggak bisa diterima sama, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang emang nggak berani nyoba tapi nggak suka gitu kan. Akhirnya menurut saya juga karena offline store-nya kurang, saya tutup tuh 2 cabang. Jadi sekarang cuma dari rumah dengan pesanan-pesanan, yaitu tadi majelis-majelis gitu. Jadi by online yang lebih efisien aja jadinya, ngepres budget banget. Oke, berasa tuh ya, cost-nya jadi turun banyak setelah menutup 2 offline store. Nah, efisien sama Efektif sekaligus. Itu kadang kalau misalkan ya pembelian segini, saya tuh juga kasih free segini. Misalkan pembelian 100, saya kasih free 10 kan. Nah, jadi itu karena ini mungkin mikir orangnya banyak, jadi dia misalnya ada 200 orang, 200 orang, gue beli 200 aja nih, antar kan gue free kan 10-20 biji. Nah, desainnya pun efisiensi pokoknya pun nggak terlalu besar gitu, kecil. Itu tuh menurut saya efektif. Jadi win-win solution. Buat kamunya oke, buat customer-nya juga oke. Oke, good. Bagus contohnya ya. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Siapa lagi? Coba. Oh, ya kamu dulu deh. Coba, yuk. Ya. Ini ya. Oke. Ya, silahkan. Bisnis barang luar. Bisnisnya apa tuh? Sepatu kulit. Oh, jadi produksi sendiri sepatu kulit? Enggak. Maklot. Maklot. Oke, ya. Apa contohnya? Contoh efektif itu buka offline store. Di lokasi yang strategis itu kan lumayan kontrakannya itu lumayan mahal kan. Nah, tapi itu efektif sih, bisa kenaikan penjualan. Oke, jadi walaupun biaya sewanya mahal, tapi omsetnya juga bagus. Ya. Oke, jadi itu efektif, betul. Terus? Itu buka online shop dan optimalin konten di sosial media. Oke. Itu Betul, biayanya lebih murah, tapi hasilnya lumayan. Oke, terus? Kalau efektif dan efisiennya ya digabungin itu dua itu. Kombinasi keduanya. Dan di toko offline store itu sambil optimalin live streaming terus bikin konten. Jadi karyawan yang jaga offline store dikasih tugas juga buat megang yang online-nya gitu. Iya. Jadi sekaligus lah ya. Oke, good, bagus itu idenya ya. Ini pada pinter nih, udah pada mulai bisa menganalisis nih ya. Satu lagi deh terakhir, siapa nih yang mau sharing? Ada? Satu lagi siapa? Satu orang lagi? Oh, kamu? Oke, boleh.
Yuk. Jadi kan saya baru punya produk nih sekalian promosi. Ini Produk. Oh, produknya- ini bisnis kamu. Produk Iya. kamu. Apa itu? Ini cookies. Cookies. Kamu produksi sendiri? Kan. Oh, bukan. Mengambil dari orang. Menurut saya ini efektifnya kenapa? Karena ini buat bisa ningkatin mood kita yang lagi galau misalnya. Woi. Karena manis itu cenderung ningkatin insulin. Iya. Moodnya lebih bisa naik. Oke, Jadi good. cewek-cewek yang masih PMS tuh biasanya insulin bisa. Oke, terus? Efisiennya karena ini masih banyak yang bilang wadahnya kecil, Heeh. jadi mungkin saya bakal bikin yang lebih gede, Kemasan sendiri. kemasan yang akan kamu repack nanti dengan kemasan yang lebih besar. KPP yang lebih kecil juga, Heeh. dan pasti lebih murah buat saya. Iya. Buat saya. Jadi APP-nya bisa saya pangkas Heeh. dan saya bisa jual dengan harga yang lebih tinggi karena Oke. packingnya lebih besar. Oke. Sama efektif sama efisiennya kan cowok-cowok juga banyak yang lebih suka di asin dulu ya. Apa? Di Asin. snack Oh, asin, snack yang snack gurih-gurih. asin. Nah, terus? Nah, jadi saya maunya bikin packing yang ini jadi bisa buat gift ke orang yang terdekat. Jadi kalau misalnya punya cewek, kan kalau misalnya dikasih kayak gini doang nggak mau ya. Terus? Jadi kita kasih packing yang lucu, imut. Nanti kita kasih sticky notes, jadi bisa dia tulis pesan buat ceweknya. Biasanya itu buat makin kena di hati. Ush. Waduh. Kamu beli 20.000 aja. Ya, dia sekalian iklan. Oke, kasih tepuk tangan dong ya. Keren ya. Oke, good ya. Ini saya seneng nih ya. Berarti anak-anak BES 13 ini sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan, karena ketika dikasih tugas suruh mencari contohnya, teman-teman udah bisa langsung nemu ya. Oke, teman-teman, mungkin satu slide lagi nih sebelum kita istirahat ya. Oke, nah ini guys. Jadi kalau kita sudah ngerti apa itu efektif efisien dalam proses ya. Jadi ketika mengerjakan planning, doing, check, dan action harus sesuai prinsip efektif efisien. Nah, kalau itu sudah berhasil dilakukan, langkah berikutnya adalah ini ya. Siapa di sini yang cita-citanya kalau gue udah punya bisnis yang sukses, gue punya banyak waktu luang, punya duit, gue bisa jalan-jalan, tapi bisnis gue tetap jalan ya. Siapa yang mimpinya suatu hari nanti pengen di titik itu? Wah ya, waduh ya. Tentunya kita semua pengen ya. Jadi salah satu alasan kenapa kita jadi pengusaha guys, karena kalau kita jadi pegawai, ya kita betul. Yang kalau mau jalan-jalan harus nunggu tanggal merah, harus nunggu cuti, kadang cuti di ACC, kadang enggak, betul? Nah, sementara salah satu benefit ketika kita jadi pengusaha, kita bisa fleksibel. Kapan mau jalan-jalan, ayo. Kapan mau rebahan, ayo, gitu ya. Tapi itu semua bisa dilakukan kalau bisnis kamu sudah stabil, sudah punya sistem, sudah autopilot. Jangan harap kamu, gue mau jadi pengusaha nih biar bisa nyantai, bisa jalan-jalan. Bisnis baru ngerintis, udah jalan-jalan mulu, tokonya sering tutup, ya. Chat customer lama dibalesnya karena sibuk main game, nonton drakor. Ya, yang model gini mah susah ya. Jadi untuk bisa ke tahap yang ini guys, untuk bisa ke tahap ini ya, kamu harus kerja keras dulu di awal ya. Harus mau bangun sistem, bangun tim. Sehingga nanti kamu bisa melakukan yang namanya delegasi. Nggak lagi dikit-dikit kamu, harus ada kamu. Itu namanya bisnisnya masih bergantung owner. Ya gimana caranya bisa jalan-jalan kalau kamunya jalan-jalan, bisnisnya tutup. Kamu pergi, karyawannya asal gitu kan. Karena nggak ada bos nih, gue nyantai aja lah, main aja lah. Nggak bisa ya. Jadi kalau pengen bisnis jalan sementara kamunya bisa jalan-jalan, ya ini yang harus kamu punya mindset, ini yang harus kamu pahami ya. Bisnis itu nggak cuma sekedar ngejar profit
ya. Tapi bisnis itu juga harus sustain. Apa artinya sustain? Berkelanjutan, bisa bertahan jangka panjang. Jangan bisnis sebulan, 6 bulan, setahun tutup ya. Kalau bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, syukur-syukur bisa diwarisin ke anak cucu. Bisnisnya dari generasi ke generasi. Nah, satu-satunya cara adalah agar bisnis sustain, mulai bangun sistem. Jadi tidak bergantung sama owner selamanya. Ya. Saya bisa buka bisnis kedua, ketiga, keempat karena apa? Karena bisnis pertamanya sudah punya sistem. Saya bisa ngajar di saya mau ngajar di Umar Usman karena apa? Ya karena bisnis saya juga udah kepegang sama tim saya. Kalau bisnis saya aja masih berantakan, tim saya belum bisa ngerjain, ya mana mungkin saya punya waktu buat ngajar di Umar Usman, buat bantuin bisnis bisnis sendiri aja masih berantakan gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau punya fleksibilitas itu, kalian harus kerja keras nih membangun sistem. Berapa lama coach membangun sistem? Ya beda-beda. Kalau di bisnis saya yang pertama, 5 tahun pertama bangun sistem, ya. Baru tahun ke-6 stabil, enak ya. Kalau bisnis yang kedua yang maksimal yang bimbel online, itu proses ngebangun sistemnya nggak sampai 5 tahun, 2 tahun aja udah stabil polanya ya. Terus kalau yang ya ini bisnis ketiga nih mau bikin sekolahan gitu ya. Yang collab sama Kosusda ya ini baru mulai nih. Saya belum masih proses membangun sistemnya ya. Dan nggak tahu berapa lama sekolahan ini bisa settle, bisa stabil, bisa ditinggal-tinggal tuh saya belum tahu ya. Sekarang mah intens nih. Kosusda tiap hari tuh ya ngecek kondisi renovasi. Setiap hari nih grup WA-nya. Sekarang grup WA paling aktif di handphone saya itu grup WA SD ya. Karena yang maksimal eksis ya paling ya sehari ada sih pasti updatean ya. Kalau yang grup SD tiap jam ada aja yang diobrolin ya. Renovasi lah, pasang spanduk lah, upload sosmed lah, ngerekrut guru lah, ya, nyebarin brosur lah, ya, canvassing ke TK-TK di sekitar sana lah. Wah, banyak lah pokoknya nih. Ya, karena masih di fase merintis, fase starting, ya. Gitu. Jadi saya pun yang udah lama ngebisnis, ketika buka bisnis baru, berarti mulai dari nol lagi, mulai dari ngerintis lagi, mulai dari trial error lagi, mulai dari ngebangun sistem lagi ya. Gitu. Saya pun yang ibaratnya udah 15 tahun jadi pengusaha pun melakukan hal yang sama. Jadi kita ini sebetulnya selevel guys. Ya, kalau kamu ngerasa aku kan baru mulai coach, ya saya juga di bisnis SD ini baru mulai. Ini sama kayak teman-teman masih tertati-tati, masih belum ada siswanya, ya. Calon siswanya udah ada, cuman yang benar-benar ngedaftar yang udah bayar uang pendaftaran itu belum ada, ya. Karena masih tahap renovasi, ya. Jadi sama, kita ini sekarang lagi di fase yang sama ya. Jadi nggak apa-apa, nanti ngobrolnya lebih nyambung pasti ya. Coach, aku punya masalah gini. Gimana solusinya? Sama aku juga kayak gitu. Ayo kita pusing bareng. Gitu ya. Oke ya. Oke, ini nanti aja ya. Jadi kita sampai sini dulu aja ya. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ya kita sudahi di sini dulu. Jadi kita sekarang udah sampai di titik berani punya mimpi. Suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan, tapi bisnis kita tetap jalan. Kuncinya harus mulai ngebangun sistem. Gimana cara ngebangun sistem? Kita bahas habis istirahat. Oke? Oke deh, silakan teman-teman boleh istirahat dulu 15 menit. Nanti 10.15 kita kembali ke sini ya. Oke deh, saya tutup sementara ya. Terima kasih. Aduh.